Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate ya, bisa juga tidak sama sekali. So bijak-bijaklah dalam menanggapi, ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading secara pribadi, silahkan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar tentunya. Dan di sini, oke, aku lanjut kembali. Tadi anakku ada yang manggil aku. Tema readingan hari ini, peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ya. Aku tadi sebelum aku reading ya, aku sempat shuffle kartu ya teman-teman. Peristiwa yang mengejutkan kalian dimanapun kalian berada ya, artinya ini warning ya, waspada aja gitu ya. Aku nangkap peristiwa yang mengejutkan untuk kalian semua dalam waktu dekat ini, apalagi ini musim hujan. Dari beberapa kartu tadi aku melihat ada hujan ya. Di kartu terkait water, air ya, ada petir, bumi ya. Peristiwa-peristiwa itu yang aku bilang ada positifnya, ada hal negatif juga. Artinya ini warning, waspada untuk kita ya. Artinya perbaikin ibadah aja, perbaikin diri kita semua gitu ya. Itu poin pentingnya, dimanapun kita berada, apapun agama kita, perbaikin ibadah kita, lebih dekat dengan Tuhan, perbaikin diri kita juga ya. Karena aku rasakan ini, entah ini kapan terjadi ya, karena ini energi banyak orang general ya, energi banyak orang general bersifat umum. Mungkin terjadi untuk beberapa teman-teman aja ya, yang lain enggak. Yang aku bilang, peristiwa ini ada yang positif, ada hal negatif juga yang mengejutkan diri kalian dalam waktu dekat ini. Ya mungkin hal-hal, bukan hal-hal negatif sih yang kalian perlu waspadai. Yang aku bilang tadi, perbaikan ibadah kalian ya, serahkan semua kepada Tuhan ya, ibadah terus menerus ya. Terkait ada water, air ya, apakah ya air, hujan, petir, bumi ya, khususnya di Indonesia. Ada pohon juga ya. Mungkin kalau kalian melakukan perjalanan jauh 1 jam, 2 jam, dan melakukan perjalanan yang mungkin perjalanannya kalian lalu ini banyak pepohonan, banyak pegunungan, itu diwaspadai ya. Ya kalau musim hujan itu ya mendingan kalian musim hujan jangan jalan dulu gitu ya, terutama yang terkait ada pohon. Takut nanti dalam perjalanan kalian pohon tumbang dan kalian nggak bisa mungkin jalan lagi, butuh berapa hari lagi, dan kalian berada di kota itu gitu ya. Ada pohon juga, tapi ada hal positif juga ya, peristiwa yang mengejutkan diri kalian. Di sini aku rasakan ada pintu terbuka ya, pintu rezeki terbuka untuk kita semua, amin. Pintu kelimpahan, pintu kemakmuran, pintu kesehatan ya. Peristiwa-peristiwa ini yang aku bilang tadi, ada hal baik, ada hal negatif kita, ada hal negatif juga, tergantung dari amal perbuatan kita aja. Makanya warningnya, waspada, bahwa perbaikin ibadah aja gitu ya, ibadah kalian ya. Aku lanjut kembali, pintu terbuka untuk kalian semua, pintu terbuka untuk kita semua, pintu rezeki, kelimpahan, kesehatan, jodoh ya. Ada penyembuhan juga. Ini peristiwa-peristiwa bagi teman-teman yang mungkin selama ini, beberapa bulan ini, beberapa tahun ini mengalami sakit mental, sakit fisik, atau penyakit, kalian sembuh ya. Semoga kalian semua sembuh ya, dimanapun kalian berada, dan ada keseimbangan juga ya. Itu yang ku nangkap ya, beberapa peristiwa-peristiwa yang mengejutkan diri kalian. Ada hal positif, ada hal negatif. Jika hal-hal negatif ini ya, yang ku bilang segera
Perbaikin diri kalian, perbaikin ibadah kalian, itu aja ya. Peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ini, peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ini. Di sini hujan ya teman-teman. Kalau ada suara bising atau apa, mohon maaf ya, tapi bersyukur ya hujan berkah ini. Selalu bersyukur teman-teman, apapun yang terjadi hari ini, aku gitu ya, kemanapun aku pergi, hujan diguyur hujan deras, aku selalu bilang dalam hatiku, terima kasih hujan berkah ini Tuhan ya. Berapa hari yang lalu itu, mungkin seminggu yang lalu, aku melakukan perjalanan 2 jam ya, pakai roda 2 dengan anakku gitu ya. Hujan deras sekali teman-teman, di pegunungan lagi, pegunungan banyak hutannya. 2 jam itu aku ngerasa kayak 30 menit gitu ya, nggak istirahat 2 jam itu, hujan derasnya. Karena dalam hatiku selalu gini, Tuhan, Mother Earth, Ibu Bumi, terima kasih ya hujan berkah ini gitu ya. Aku merasa tenang, nggak capek ya, tangan nggak capek, kaki nggak pegal, nggak istirahat juga gitu ya. Aku pun bingung sendiri ya, kok aku nggak istirahat ya. Biasa aku perjalanan sebelumnya itu istirahat berapa kali, tangan pegel, kaki pegel, ngantuk, capek, lelah. Ini enggak, aku nggak lelah, sampai di rumah aku nggak capek ya. Itu ya pentingnya rasa syukur, itu pentingnya diutamakan. Apapun kondisi kita, hujan deras apa itu ya, selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan hujan berkah ini, Ibu Bumi terima kasih gitu ya. Maka kita tenang, kita damai ya. Itu sedikit yang aku bicarakan. Oke, lanjut ya. Peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ini. Peristiwa, oke, ada kontrak ya. Mungkin beberapa dari teman-teman mengenai kontrak yang menguntungkan, kontrak kerja kalian diperpanjang ya. Mungkin bagi teman-teman di sini yang sudah bawa lama ya, sudah bawa lamaran kok belum dipanggil ya, ada panggilan pekerjaan, panggilan interview, kalian diterima di pekerjaan itu. Ada kontrak yang menguntungkan untuk kalian di sini. Ya, amin ya. Oke. Peristiwa yang mengejutkan untuk dirimu dalam waktu dekat ini, kartu selanjutnya. Caring connection. Dalam hubungan percintaan aku merasakan ya, mungkin ada seseorang ingin berkomitmen dengan kalian, dan ini ada hubungan spiritual connection ya, koneksi spiritual kamu dengan seseorang ini. Entah ini orang lama yang akan hadir lagi dalam hidup kalian, mungkin mantan bos kalian, mantan atasan kalian di sini ya. Ya mungkin mantan atasan, mantan bos kalian ngajak kerjasama lagi, bermitra lagi, join lagi dengan kalian. Atau ada seseorang yang secara finansial, seseorang ini stabil, mapan, tajir, seorang bos, seorang leader, ingin serius, ingin berkomitmen dengan kamu. Atau ada kontrak yang menguntungkan dari seseorang, mungkin dia bos besar, seorang leader ya. Tapi caring connection ini, kartu caring connection ini menandakan ada hubungan cinta juga ya. Peristiwa-peristiwa yang mengejutkan untuk kamu di sini. Mungkin dalam waktu dekat ini bagi teman-teman single ya, aku rasakan ada hubungan yang semakin dalam, semakin erat, semakin romantis kamu dengan seseorang di sini ya. Itu yang aku lihat ya, entah ini mantan bos atau mantan atasanmu atau seseorang yang secara finansial di sini stabil ya. Umur 43, angka 14, angka 6, apapun terkait dengan angka ini ya. Oke. Peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ini. Aku melihat beberapa dari teman-teman sepertinya kalian diberikan kesabaran. Tuhan semesta memberikan kamu hati yang sabar daripada sebelumnya. Mungkin sebelumnya kamu gak sabaran orangnya, sini kamu lebih sabar ya. Dan beberapa peristiwa yang mengejutkan ini ya, kalau kamu adalah seorang wanita atau pria karir, aku melihat ada naik jabatan, naik pangkat di sini.
ada kontrak yang menguntungkan untuk kalian ya. Sudah aku jelaskan ya, semua pintu terbuka untuk kalian. Ini peristiwa yang mengejutkan untuk kalian ya. Pintu rezeki, amin, pintu kelimpahan, pintu penyembuhan, pintu jodoh, pintu kemakmuran yang selama ini mungkin tertutup atau stuck ya. Semua akan terbuka untuk kita semua, untuk kalian semua penonton setiaku, subscriber tercintaku dimanapun kalian berada. Dengan hujan berkah di luar, semoga rezeki kalian seperti air hujan di luar mengalir. Dan ini ya, sudah aku jelaskan tadi, semua pintu terbuka untuk kalian ya. Bagi yang single mungkin kamu ya susah mendapatkan jodoh gitu ya. Ketika di pihak sebelah serius, kamu nggak serius. Ketika kamu serius, di pihak sebelah nggak serius. Ya, ini semua pintu terbuka, pintu jodoh, pintu kelimpahan, pintu kemakmuran untuk kalian di sini. Ya, oke ya, itu yang aku nangkap di sini. Aku ambil kartu yang lain. Peristiwa yang mengejutkan kamu dalam waktu dekat ini. Peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ini. Peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ini. Oke. Peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ini. Dua kartu. Anak panah. Mungkin ada seseorang yang menembak kamu, menyatakan perasaan dia kepada kamu. Atau anak panah ini mungkin ada seseorang yang memburu kamu. Ya, memburu kamu ini banyak, apakah menembak kamu, menyatakan perasaan dia, atau memburu secara magic. Karena ada anak panah, ada magic ya. Ya, mungkin ini warning untuk kalian juga ya, bahwa ada seseorang ingin memanah kamu, menembak kamu, memburu kamu dengan cara magic ya. Peristiwa yang mengejutkan untuk dirimu dalam waktu dekat ini. Peristiwa yang mengejutkan dirimu. The Curse ya, kartu The Curse ini kutukannya selalu muncul ya. Artinya teman-teman ini bagi yang percaya aja, yang resonate, yang mungkin tidak semua resonate, yang mungkin beberapa aja, 1, 2, atau 3 orang. Peristiwa yang mengejutkan kalian di sini mungkin beberapa ya, jiwa-jiwa terpilih di luar sana yang mungkin kamu masih ada kaitan karma, kutukan dari leluhur, kutukan dari masa lalu. Di sini yang akan mengejutkan diri kamu ini masih kayak memburu kamu ya, terkait kutukan, memburu, menembak, magic, sihir, ular ya. Aku melihat peristiwa-peristiwa yang mengejutkan kamu dalam waktu dekat ini. Mungkin beberapa dari teman-teman yang akhir-akhir ini sering melihat ular itu ya, biasanya energi ular itu mungkin beberapa dari teman-teman selama ini kayak emosinya tinggi, dendamnya tinggi, iri dengkinya tinggi, amarahnya itu tinggi. Itu kendalikan teman-teman. Lawan itu dengan doa kalian, lawan dengan ibadah kalian. Karena aku melihat di sini kalian lebih sabar, yang sebelumnya kalian emosi, amarahnya itu tinggi banget ya. Itu ya, entah ini terkait kutukan yang selalu memburu kalian sehingga kalian tuh dendamnya tinggi, amarahnya tinggi, bahkan beberapa temperamental di sini ya. Hati-hati dengan godaan juga sih ya. Peristiwa yang mengejutkan kalian, hati-hati dengan godaan ya. Godaan dalam hal apapun teman-teman. Kalau aku melihat media sosial beberapa hari ini ya teman-teman, ini aku bicara mungkin nggak lama, 5 menit ya. Di media sosial, di kabar berita, koran, apapun itu yang aku baca, selalu terkait dengan bunuh diri itu ya. Jauhin kita semua, apapun permasalahan kita, masalah apapun ya, diutamakan ibadah dulu supaya kalian tenang, supaya kalian damai.
Ketika kalian ibadah, kalian lawan dengan ibadah apapun agama kalian, dan kalian tenang, kalian damai, ada solusinya. Ada jalan keluar dari permasalahan kalian yang membuat kalian pusing, mumet, 7 keliling. Ada jalan keluarnya teman-teman. Aku yakin 1000 kali 1000%. Ketika kalian beribadah, pasrah, berserah semua kepada Tuhan, masalah apapun yang kalian alamin itu tiba-tiba aja ada jalan keluarnya, ada titik terangnya. Entah itu lewat orang lain, lewat orang terdekat, keluarga, itu ya. Kamu menemukan titik terangnya, kamu menemukan kedamaian, ketenangan, itu ya. Hati-hati ya, apapun masalah kalian, ya semua manusia punya masalah. Kalau enggak ya, hidup di bumi ini punya masalah. Tapi ya tanggapi masalah kita dengan tenang, ya, sabar, ibadah yang diutamakan, gitu ya. Oke. Peristiwa yang mengejutkan untuk dirimu akhir-akhir ini, dalam waktu dekat ini. Mungkin kamu saat ini merasakan berjalan dalam kegelapan. Gak usah khawatir, kamu gak sendiri ya. Mungkin kamu merasa, aduh perjalananku kayak pusing, mumet, gelap banget. Yakinkan kamu gak sendiri. Yang aku bilang tadi, diutamakan itu ibadahmu dulu ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Nanti kamu akan menemukan titik terangnya. Nanti kamu akan menemukan cahaya di ujung kegelapan ini. Kamu akan menemukan cahaya di ujung terowongan ini teman-teman. Jika situasi kamu, keadaan kamu saat ini kayak gelap banget, kamu menemukan jalan buntu, gak ada solusi, gak ada jalan keluar, pusing, sudah berbagai cara yang kamu lakukan, yakinlah kamu gak sendiri. Pasti kamu akan menemukan titik terang ya, dalam perjalanan kegelapan kamu. Intinya kamu jangan menyerah, terus berjalan terus ya. Terus berjalan terus itu ya, kamu harus memiliki keyakinan dalam diri kamu, kepercayaan diri, optimis, semangat, dan yang diutamakan ya hubungan kamu dengan Sang Pencipta itu diutamakan, supaya kamu bisa menemukan titik terangnya, dan supaya kamu bisa menemukan cahaya di ujung terowongan yang sangat gelap yang kamu jalanin ini ya. Itu teman-teman ya, kamu akan menemukan itu. Ini peristiwa yang mengejutkan untuk diri kamu. Apapun ini terkait magic, kutukan, apapun, selama ini kamu menemukan titik terangnya ya. Di sini kamu dijaga, dilindungi. Ini the council ini artinya seorang dewan. Ini malaikat penjaga, leluhur kalian, spirit guide kalian, pembimbing roh kalian, melindungi kalian, memberikan kalian ketenangan, kedamaian, kesabaran ya. Ini mungkin jawaban dari doa kalian yang aku bilang, ibadah kalian kencangin, punya rezeki sedekah kalian kencangin sambil perbaiki diri kalian ya. Karena yang mungkin aku bilang tadi, selama ini kamu merasakan kayak aduh dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit dendam, dikit-dikit iri hati, amarah kamu memuncak ya karena energi negatif ini ya. Poin penting untuk kalian, jika kalian merasakan kalian tuh emosi ya, ciri-ciri tuh kena sihir ya teman-teman. Ini bagi yang percaya aja ya. Emosinya tinggi, dendamnya tinggi, iri hatinya tinggi, amarahnya tinggi, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, gak sabaran itu ya. Ketika kamu merasakan itu, mandi air garam, beli garam yang kasar ya, bukan garam halus, garam kasar. Nah, kamu beli, berdoa sesuai dengan agama kalian, masuk di bak, mandi mungkin seminggu 3 kali. Itu yang kulakukan, mandi air garam. Dan pesan untuk kalian, jangan malas mandi ya, harus mandi setiap hari, pagi, sore, malam ya. Mandi, jangan malas mandi, itu poin pentingnya ya. Jangan malas mandi, terutama tadi mandi air garam itu. Karena aku rasakan di sini peristiwa-peristiwa yang mengejutkan diri kamu ini, yang mungkin sudah terasa di tahun 2024 kemarin ya. Kamu rasakan amarahnya tinggi, dikit-dikit marah gitu ya, karena energi negatif ini.
Kamu seperti berjalan dalam kegelapan, tapi dalam waktu dekat ini peristiwa yang mengejutkan diri kamu. Kamu seperti kayak ada sosok spirit guide, angel memberikan kamu ketenangan, kedamaian, kesabaran di sini, penyembuhan, sehingga kamu lebih sabar, lebih tenang, lebih damai menjalani hidup ini. Amin ya. Amin. Betul. Ada kartu berkelimpahan juga di sini. Peristiwa yang mengejutkan kamu jika kamu rasakan selama ini yang kamu kerja selalu stuck, selalu menemukan jalan buntu. Ada berkelimpahan. Pintu rezeki kelimpahan terbuka untuk kalian. Pintu kemakmuran terbuka untuk kalian di sini. Ya, teman-teman ya. Aku melihat situ. Dan terutama yang udah aku jelaskan tadi ya, peristiwa yang mengejutkan kalian itu tadi terkait ya air, hujan, petir, pohon ya, otomatis elemen water kan itu Pisces, Cancer, Scorpio, atau terkait air dan tanah ya, tanah, pohon. Earth sign, elemen bumi, Capricorn, Taurus, Virgo ya, dan udara, Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius. Udara itu kan petir, itu yang diwaspadain teman-teman ya. Oke, aku ambil kartu selanjutnya. Aku minum kopi dulu supaya tidak ngantuk ya. Minum kopi dulu. Oke, selanjutnya peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ini. 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 Apapun beban kamu, beban kamu, aku lanjut kembali, aku skip mungkin setengah jam. Banyak sekali penghalang aku membaca ini ya. Penghalangnya sangat luar biasa ya. Tiba-tiba handphone aku nggak bisa buka kameranya. Oke, aku lanjut kembali ya, nggak usah lama-lama, bahwa petunjuk-petunjuk yang mengejutkan diri kamu dalam waktu dekat ini atau sudah terjadi. Akhirnya kalian bisa bebas ya dari apapun yang buat kalian pusing, mumet, beban berat di pundak kalian. Ya, mungkin beban utang piutang, tagihan, bayar karma, yang banyak sekali masalah kalian yang membuat kalian selama ini stres gitu ya. Akhirnya itu ada solusinya, ada titik terangnya. Seperti aku bilang tadi, ada cahaya di ujung terowongan di mana kamu berjalan dalam kegelapan, tapi kamu tidak menyerah. Kamu terus berjalan sampai kamu menemukan cahaya di ujung terowongan. Oke ya. Aku lanjut kembali. Peristiwa yang mengejutkan diri kamu dalam waktu dekat ini. Peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ini. Aku melihat beberapa dari teman-teman ini kamu hindarin atau jauhin orang-orang yang banyak dramanya. Kamu gak suka berdrama lagi. Ya, kamu gak suka memakai topeng lagi. Ya, kamu gak suka beradu konflik, beradu ego, beradu argumen dengan siapapun. Ya, walk away from drama. Kamu tinggalkan orang-orang yang suka berdrama. Dan aku melihat beberapa dari teman-teman di sini, kamu kayak apa ya? Dalam waktu dekat ini kamu begitu ambisius mengambil langkah-langkah selanjutnya. Ya, begitu ambisius untuk apa ya? Kalian di sini aku melihat ya ekstrim ya cara kamu memberi atau menerima uang. Karena kalian pandai memanajemenkan keuangan kalian, pandai mengatur keuangan kalian di sini. Bagi yang berbisnis, aku melihat peristiwa yang mengejutkan diri kalian dalam waktu dekat ini ya, apa ya? Kamu pintar sekali mengelola keuangan kamu, bisnis kamu di sini.
Itu yang aku lihat ya. Peristiwa yang mengejutkan dirimu dalam waktu dekat ini, akhirnya beban berat kalian ini di awal kartu Ten of Wands dan ditutupin dengan kartu Ten of Swords. Aku melihat beberapa dari teman-teman kalian mengalami, entah di tahun 2024 ini, 2023, 2022, berapa tahun ini ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalian mengalami titik yang dimana kalian itu banyak sekali bebannya, banyak sekali beban yang kalian pikul di pundak kalian, karena beberapa dari teman-teman terkait kartu The Curse ini ya, kutukan dari leluhur, sehingga kalian harus memikul beban ini gitu ya. Dan akhirnya the opportunity for new happiness, ada peluang kebahagiaan baru untuk kalian, ada kesempatan kebahagiaan baru untuk kalian, di mana kalian bisa meringankan beban di pundak kalian. Kalian di sini aku melihat the end of a situation that brings relief, sadness, or both ya. Kalian bisa melepaskan mungkin kesedihan, kecapean, kelelahan di selama ini. Mungkin kalian pernah tersakiti, disakiti, membuat kalian terluka ya, membuat kalian sedih. Apapun beban berat kalian di pundak kalian yang membuat kalian stres gitu ya, pusing, mumet, depresi, bahkan beberapa ya, akhirnya peristiwa mengejutkan diri kalian bisa meringankan itu, bebas dari semua itu. Yang aku bilang, ada cahaya di ujung terowongan. Karena kalian tidak menyerah, kalian berjalan terus dengan keyakinan diri kalian, kekuatan doa kalian menemukan cahaya ini. Itu sih ya. Atau ini bisa pesan untuk kamu ya, pesan untuk kamu teman-teman, jika saat ini kamu ingin keluar rumah, yang selama ini mungkin numpang dengan orang tua, mertua, ipar, sanak saudara, saatnya keluar ya, mandiri, cari kos, kontrakan ya. Atau mungkin kalian berbulan-bulan, bertahun-tahun nganggur, saatnya keluar mencari pekerjaan, keluar kota kah, keluar pulau, keluar negeri, mencari pekerjaan, keluar dari zona nyaman kalian, keluar dari yang membuat kalian mumet, yang membuat kalian pusing, keluar dari beban berat ini ya. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan tidak sehat yang kamu lakukan, atau kecanduan akan sesuatu, itu lepaskan, tinggalkan. Mungkin selama ini suka drama, jauhin orang-orang drama ya. Karena di sini kamu mungkin beberapa dari teman-teman dalam waktu dekat ini mungkin pindah rumah, pindah kontrakan, pindah ke kota A, ke pulau A, ke negara A, atau mungkin pindah dari rumah baru, atau kamu disuruh untuk pindah keluar, entah dari tempat kamu yang kamu tempati sekarang gitu ya, dimanapun kamu tempati sekarang, keluar, pindah ya. Karena mungkin tempat yang kamu tinggal ini banyak beban ya, apapun itu ya, keluar. Itu pesannya di sini teman-teman ya. Dan petunjuk yang mengejutkan kamu juga dalam waktu dekat ini, aku melihat kalian bisa memetik hasil kerja keras kalian selama ini ya. Apa yang kalian tanam, apa yang kalian tabur, kalian akan menuainya, akan memetiknya, tentu yang memetik hasil yang baik ya. Itu. Dan pesan untuk kamu di sini ya, kamu disuruh untuk istirahat, waktunya untuk istirahat and planning for the future ya. Waktunya untuk istirahat dan membuat planning, membuat perencanaan untuk masa depan. Kekhawatiran tidak perlu ya, kekhawatiran tidak perlu. Apa yang kamu kerjakan, fokus dengan kerjaanmu, karirmu, prioritasmu, bisnismu ya. Terus memberi pupuk, memberi air ya, fokus ya. Kamu disuruh untuk fokus dengan apa yang kamu kerjakan saat ini ya, karena dalam waktu dekat ini kamu akan memetik hasilnya. Jangan khawatir, jangan cemas. Dan aku rasakan beberapa dari teman-teman dalam waktu dekat ini peristiwa yang mengejutkan untuk kamu. Mungkin kamu tiba-tiba pindah
mati lampu ya, mohon maaf ya. Tiba-tiba mati lampu karena di sini hujan ya teman-teman ya. Mungkin kamu tiba-tiba pindah rumah ya, pindah rumah ke tempat mungkin cari kontrakan yang baru, kos yang baru, atau mendirikan rumah sendiri, rumah baru kalian jadi ya. Mungkin ini rumah impian kalian yang sudah lama kalian impikan, yang mungkin saja rumah yang terkonek dengan alam di pinggir apa ya, sawah, di tengah sawah, di tepi hutan, di tengah-tengah hutan, yang terkonek dengan alam. Ini peristiwa yang mengejutkan untuk kalian di sini ketika kalian keluar ya, mungkin keluar dari tempat itu, dari rumah yang kamu tempatin sekarang. Mungkin kalian bisa beli rumah yang baru, rumah impian kalian. Aminkan saja teman-teman ya. Semoga ini terjadi dengan kita semua. Afirmasikan ini di kolom komentar ya. Zodiak yang strong di sini ada Virgo, ada Pisces, Aquarius, Leo, Gemini. Itu yang strong ya. Mungkin zodiak kalian atau zodiak seseorang yang dilihat dengan kalian juga. Cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian masing-masing ya. Aku akhiri, begitu banyak sekali tantangan, rintangan untuk membuat video ini. Nggak tahu ini berapa menit kalau diedit.